Menilik kekuatan militer Majapahit di masa kejayaannya yang bikin bangga. Sama seperti negara-negara saat ini, kerajaan di masa lampau mengerahkan kekuatan militer untuk melindungi wilayah mereka dari pihak asing. Mereka juga memanfaatkan bala tentara untuk menyerang kerajaan lain serta memperluas wilayah kekuasaan. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan ini terkenal berhasil memperluas wilayah mereka hingga ke Papua, Sumatera, Kalimantan, sampai semenanjung Malaka, dan sebagian kecil dari Filipina. Hal itu tentu tidak dapat dicapai tanpa kekuatan militer yang besar. Kira-kira seperti apa kekuatan militer kerajaan Majapahit hingga mereka dapat memiliki kedaulatan hingga seluruh Nusantara? Yang pertama, pasukan Bayangkara. Nama Bayangkara sendiri sudah tidak asing di telinga kita karena digunakan untuk tanda pangkat kepolisian. Namun sejatinya Bayangkara adalah nama pasukan elit kerajaan Majapahit. Merekalah yang dikerahkan di garda depan saat terjadi peperangan. Mereka pula yang membuat rakyat Majapahit selalu merasa terayomi dan aman. Seleksi untuk menjadi pasukan Bayangkara tidaklah mudah. Seorang calon anggota Bayangkara harus menguasai berbagai ilmu dan tangkas dalam bela diri. Seleksi yang ketat ini menjadikan jumlah pasukan hanya sedikit. Namun ini tidak menjadi masalah karena kekuatan satu orang Bayangkara sama dengan kekuatan 40 orang prajurit biasa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pertahanan Majapahit jika semua anggota Bayangkara sedang siaga. Yang kedua, 5 gugus kapal perang. Sebagai kerajaan maritim, Majapahit perlu menjaga perbatasan-perbatasan laut mereka supaya tidak ada musuh yang masuk. Untuk itu, mereka menyiapkan puluhan kapal untuk menjaga perairan. Kapal-kapal ini ditugaskan di 5 gugus, yaitu di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, perairan Sulawesi, Kepulauan Natuna, dan Laut Jawa. Dari kelima gugus, tugas yang paling berat diemban kapal yang berjaga di Kepulauan Natuna, karena banyaknya perampok yang berpangkal di Vietnam dan Tiongkok. Sementara itu, armada yang berjaga di Laut Jawa pun memiliki tugas yang cukup berat dikarenakan bertugas untuk mengawal Raja Hayam Wuruk saat meninjau wilayah timur Jawa. Dengan pertahanan maritim seperti itu, musuh akan berpikir 2 kali untuk melakukan penyerangan. Yang ketiga, senjata yang mematikan. Sebuah temuan senjata kuno berbentuk seperti meriam di Australia sempat menyimpan misteri. Apakah senjata tersebut milik penjelajah Eropa atau kapal lainnya? Hasil penelitian menyatakan senjata tersebut rupanya milik kapal perang Majapahit yang dikenal dengan nama Cetbang. Memang untuk menghalau musuh, bala tentara Majapahit tidak bisa hanya mengandalkan panah, tombak, dan keris. Harus ada satu senjata mematikan yang bisa menumpas pihak lawan dari jarak jauh. Cetbang inilah yang mereka gunakan untuk membinasakan kapal musuh. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Cetbang adalah meriam modern yang digunakan bangsa barat saat masuk ke Indonesia. Meriam mereka memiliki jarak tembak yang lebih jauh sehingga penyerangan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Yang keempat, panglima yang handal. Sebesar apapun armada yang digunakan, sebanyak apapun pasukan yang dimiliki, jika tidak ada pimpinan yang dapat mengatur strategi, maka semuanya akan sia-sia. Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk memiliki 2 pemimpin militer yang jenius, yaitu Gajah Mada dan Empu Nala. Empu Nala bertanggung jawab atas pertahanan laut kala itu. Ia mencari sendiri kayu yang cocok digunakan untuk membuat kapal perang yang besar dan kuat. Ia pula yang memimpin penahlukan wilayah-wilayah sekitar Majapahit seperti Kerajaan Samudra Pasai, Selangor, dan Dompo. Sementara kita tahu Gajah Mada sangat pandai dalam mengatur strategi baik operasi intelijen, penyerangan maupun pertahanan. Ia memimpin hampir di setiap peperangan. Ia pula yang merakit senjata-senjata yang digunakan oleh prajurit Majapahit. Salah satu rakitannya adalah Cetbang yang telah disebutkan di atas. Dengan teknologi yang terbatas, Majapahit telah memiliki kekuatan militer yang sama baiknya dengan Indonesia saat ini. Sayangnya, sejak Gajah Mada dan Empu Nala wafat, penerus mereka tidak bisa mempertahankan kejayaan militer Majapahit. Tak lama kemudian, kerajaan yang berbasis di Jawa Timur itu pun melemah dan akhirnya runtuh. Untuk update video selanjutnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.